Halo teman-teman, baik lagi dengan gua Om Ardi. Teman-teman, selamat pagi ya. Macet seperti biasa macet. Teman-teman, ada yang nanya nih kemarin apa minggu lalu ya, lupa gua. Jadi teman-teman dia nanya, dia kredit 10 juta selama 24 bulan, 2 tahun ya enggak. Nah, masuk bulan ke-6 usahanya menurun katanya kan. Sementara biasanya di cover dari gajinya sebagai pegawai juga nggak cukup lah. Sebenarnya kita bisa minta restrak nggak sih Om? Ya. Jadi kreditnya 10 juta, usaha menurun. Oke. Udah tahun kreditnya, 6 bulan minta restrak. Bisa nggak sih Om? Bisa teman-teman. Secara aturan teman-teman bisa ya ngajuin restrak ya. Jadi gini Bang ya, Bang lagi. Teman-teman ya, di bank itu kadang nggak selalu permohonan tuh dipenuhi ya, pasti ada pertimbangan ini, pertimbangan itu ya enggak. Kadang pertimbangannya non teknis, kadang pertimbangannya teknis. Yang dimaksud non teknis gimana sih Om? Kayak gini ya, ini pertimbangan yang menurut gua sebenarnya apa ya, tidak ada aturan res bakunya orang tuh menolak, tapi kadang ini bisa jadi sebuah tolakan. Itu baik dalam misalkan pengajuan restrak maupun pengajuan kredit. Seperti gue bilang, kadang-kadang gue nolak dulu karena apa? Karena cerewet. Itu kan non teknis sebenarnya, nggak ada hubungannya kan usaha sama orang yang cerewet. Tapi itu bisa ditolak, bisa aja ya. Tapi nanti alasannya nggak mungkin karena cerewet dong, ya nggak? Ya karena mungkin usahanya nggak cukup, bla 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 bla, ya nggak? Itu non teknis. Nah, ini mengenai restrukturisasi pengajuan kreditnya 10 juta. Kadang ini bagi bank ya, nominal kecil itu tidak terlalu tidak pengaruh signifikan ya. Tapi ya tergantung banknya juga, bukan banknya sih, petugas banknya juga mau bantu atau enggak. Kadang nih, ya ini kan kur ya, jadi ceritanya 10 juta minta restrak. Untuk restrak tuh butuh import teman-teman. Kreditnya nggak terlalu besar, kecil lah, 10 juta lah. Untuk ukuran target ya, target BRI aja misalkan ini di BRI ya berapa ratus triliun kan, 10 juta ya jauh lah, kecil banget. Untuk effort seperti itu sampai harus mengusulkan, mungkin keputusannya juga harus ke pusat atau ke cabang utama, ke pusat atau ke wilayah. Seorang petugas bank kalau kredit 10 juta biasanya mereka secara non teknis ya, kadang-kadang nominal itu mempengaruhi bisa atau tidaknya proses. Betul, gue nggak bilang dimana enggak. 10 juta mungkin sisanya udah angsuran 6 bulan seperempat ya, mungkin sisanya 8 juta lah. 8 juta petugas banknya harus merestrak. Kadang-kadang gue juga sebagai petugas bank, ayo udahlah Bu, storin aja dulu lah sebisa ibu. Kadang-kadang mikirnya seperti itu. Karena apa, kalau restrak saya harus ngusulin, ribet sampai ke pusat, sampai ke wilayah misalkan ya, harus debat lah sama bos saya demi memperjuangkan restrak 8 juta. Sementara hubungan saya juga saya harus perlu jaga sama bos saya kan. Belum ributnya. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang ya. Nominal kecil tuh kadang-kadang mempengaruhi proses gitu loh, kalau terlalu kecil ya. Jadi gitu teman-teman, mungkin juga dalam perjalanan pengajuan teman-teman kredit nih, pernah sih gue bahas sebelumnya di video sebelumnya, Om kok nggak diproses ya? Mungkin karena sekarang targetnya masih jauh, para petugas bank itu pasti memproses yang gede-gede dulu mungkin, sehingga ada yang teman-teman, Om kok saya dianggurin 2 bulan ya? Mungkin bukan karena sliknya aman, usaha ada, tapi kenapa prosesnya nggak diproses ya? Mungkin nominal teman-teman terlalu kecil. Bukan yang ngeledek kecil, enggak. Mereka saat ini sekarang mau semesteran nih, pasti target ya, apalagi kur masih jauh. Misalkan contohnya kur lah ya, teman-teman ngajuin 10, 15, itu kurang menggigit. Karena apa? Capeknya sama kok bikinnya. Iya emang, mau 15 juta, mau 150 juta, capeknya sama. Karena kur tuh prosesnya gitu-gitu aja, kecuali teman-teman kredit retail ya. Kredit retail itu pasti semakin besar semakin lama prosesnya, karena yang dilihat banyak. Tapi kalau kur kan sebenarnya toolsnya tuh nggak banyak ya, itu aja gitu. Jadi sama capeknya.
Mungkin ada beberapa video juga yang komen juga masuk, kenapa sih nggak diproses padahal slik aman. Ya mungkin salah satunya kecil. Nah, baik lagi ke yang restrak, bisa nggak sih om 10 juta tuh dari restrak dengan mungkin sisa pokoknya 8 juta? Ya kalau bisa mah bisa, cuman antrinya mau proses nggak 8 juta restrak? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Saran gue sih store sebisanya aja, tapi nunggak dong, ya nggak apa-apa, toh nanti selesai, toh nggak ada jaminan juga kan. Iya. Bukan berarti gua ngajarin jelek, enggak. Maksud gua teman-teman ngusulin restrak, mungkin ngusulin, ngajukan mana ngajuin aja, tapi kalau misalkan nggak bisa atau nggak digubris atau gimana tetap teman-teman store aja sebisanya, saran gue. Dibanding tapi om jelek, om namanya baik nanti sliknya, ya sudah mau gimana lagi. Kalau memang restraknya nggak digubris kan, ya mau gimana lagi. Ya mungkin ya, tapi ya mungkin ya kita juga kenapa usaha menurun kan. ya di luar sana banyak hal bisa terjadi sih, bisa membuat usaha turun. Ya mungkin karena kerja dipakai buat orang tua sakit kah, atau memang permintaan pasar lagi turun, lagi jelek, bisa aja sih. Gue nggak pungkirin itu, cuman kan ya kita mau semuanya keinginan kita diturutin ya susah ya. Kredit sudah diajukan, sudah diproses, sudah disetujuin, itu suatu anugerah. Nah sekarang nunggak sedikit, teman-teman minta restra kan. Kayak yang kalau petugas bank juga gue pernah tuh 4L ya, debiturnya lu lagi lemarnya gini. Kemarin kunjungan ribet, harus setujuin perjuangan, oke, cair perjuangan, oke. Sekarang 6 bulan minta restra. Oh jadi kayak seumur umur gue tuh ngurusin lu aja, karena urusan gue tuh banyak kan seperti itu. Kadang-kadang ya kita harus memahami juga mantrinya, analisnya, awalnya kerjaan banyak ya, nggak bisa mungkin ngelayanin teman-teman sepenuhnya ya enggak. Sampai teman-teman cair juga sudah syukur, sudah alhamdulillah ya, kasarannya seperti itu ya. Ya sekarang direpotin dengan restrak, ya usaha aja dulu. Kadang-kadang kalau debitur minta restrak, bapak segimana, usaha sesulit apa. Sekarang bapak usaha aja dulu segimana maksimal bapak, karena gue banyak kerjaan juga gitu. Pelan-pelan lah ya, apalagi kita nominalnya kecil, saldonya tinggal 8 juta. Wah itu analisnya makin udahlah 8 juta misalkan seperti itu kan. Ya susah ya, susah. Nah, mau gimana lagi kan. Ya ajukan aja ya, mudah-mudahan restraknya bisa disetujuin, teman-teman bisa menjaga nama baik seperti itu ya enggak. Tapi ya kalau misalkan belum diproses, setor aja semampunya ya enggak. Apalagi kredit di bawah 100 juta kan tanpa agunan. Tapi saya bilang ya, tanpa agunan bukan berarti teman-teman bisa berleha-leha, enggak ya. Nama baik tetap nomor 1 ya kan. Debitur gue pernah bilang, money is something, name is everything. Uang itu sesuatu, tapi nama itu adalah segalanya. Nama baik segalanya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.